Halo semuanya, selamat pagi. Harusnya kita live dari YouTube nih, tapi Cici mengalami kendala. Ada masalah waktu kita mau go live lewat streaming live YouTube. Jadi Cici bakalan kasih kalian video singkat ini aja ya. Jadi kalian udah tahu kan dari minggu kemarin kita itu lagi road to Christmas celebration-nya gereja kita. Nah, sesuai dengan tema yang sudah dikasih sama gembala kita, tema untuk Natal tahun ini adalah jadilah padaku menurut firman Tuhan. Dari 2 minggu yang kemarin Bang Carlos sama Ko Vicky udah ngasih sedikit jembatan gitu ya. Memang sengaja kita bikin pendek nih untuk kali ini sharingnya. Kita buat pendek supaya kalian fokus sama tema yang sudah dikasih sama Bapak Gembala untuk Christmas celebration gereja kita. Nah, kenapa sih kok dibikin sepanjang bulan ini kita ngomongin itu terus? Ini tuh supaya mempersiapkan kita untuk menerima tema Natal di nanti tanggal 25 Desember nih teman-teman. Jadi Cici mau ngomong sedikit aja di sini seperti yang sudah yang 2 minggu yang lalu kan sudah tahu pasti ya, sudah dibahas tentang ayat emas ini gitu ya. Kalau kita baca dan baca lebih lanjut dan juga dimengerti lebih lanjut, kayaknya kok kayak susah banget. Tapi kita minta tuntunan Tuhan dulu yuk. Sekarang kita doa bareng dulu, oke? Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap rencanamu yang indah dalam hidup kami. Kau pimpin kami semua Tuhan supaya bisa menerima sharing pagi hari ini. Dan juga kami bisa lebih mengerti lagi tentang tema Natal di tahun ini, yaitu kita harus menjadi seseorang yang seturut dengan firman Tuhan. Ajar kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami siap untuk menerima sharing hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jadi teman-teman, Cici bakalan singkat banget nih karena ini dari video terus langsung nanti dikirim supaya bisa lebih baik diterima sama kalian juga sih videonya. Sorry. Jadi pengandaian yang mau Cici kasih ke kalian tentang ayat yang satu ini dari Lukas 1 ayat 38. Pengandaiannya adalah gini. Dalam Lukas 1 ayat 38 tertulis, jadilah padaku menurut firman Tuhan. Jadilah padaku menurut firman Tuhan. Kalau kita udah ngomong jadilah padaku, itu berarti kita udah pasrah, bener gak sih? Ya udah, pasrahin aja gitu kan. Mau apapun yang terjadi ya terjadilah sama aku menurut dengan firman Tuhan gitu. Ini tuh kayak gini teman-teman, pengandaiannya adalah kayak anak bayi yang disuapin dan juga dipilihin baju sama maminya. Misalnya gitu ya. Jadi anak bayi ini nurut-nurut aja gitu kan, karena dia ngomong juga belum bisa gitu kan, mengungkapkan pendapat juga belum bisa gitu ya. Kalau sampai ada anak bayi yang tiba-tiba bisa berdiri sendiri terus mama bilang, mama aku nggak mau baju yang ini, aku mau yang lain, itu kan agak serem juga ya. Kecuali boss baby. Jadi pengandaiannya seperti itu, pasrah aja deh, mau disuapin apa aja ya udah gue telan-telan aja. Pasrah aja deh, mau dikasih baju warna apa aja, mau dikasih baju model apapun, mau didandanin sampai seheboh apapun nama si mami gitu ya istilahnya, gue pasrah aja gitu. Tapi di saat anak ini sudah beranjak dewasa, dia sudah punya kemauan sendiri gitu ya, apalagi kita ya kan, dia dewasa banget, kemauannya banyak banget gitu kan. Dia punya kemauan dia sendiri, dia punya opsi yang lebih banyak untuk rebel, istilahnya gitu ya. Jadi apa yang dikasih sama si mami tadi ketika dia waktu masih bayi, terima-terima aja, tapi ternyata setelah dia punya kemauan sendiri, dia punya pemikiran sendiri, akhirnya ada penolakan di situ gitu, ngerti gak sih? Walaupun gitu ya, kalau kita andaikan papa mama kita gitu ya kasih sesuatu buat kita, kayaknya mereka nggak mungkin deh kasih racun buat kita, bener gak sih? Mereka nggak mungkin sengaja kasih benda tajam ke kita, istilahnya. Ini loh, pisau nih dipakai sama lo buat
ya terserah lu deh buat apa gitu kan, nggak mungkin ya. Apalagi Bapak kita di surga gitu teman-teman. Kalau kita bisa lihat di sini teman-teman ya, kalau kita bisa lihat di sini nih teman-teman ya, di saat kita ada di dalam suatu lingkup masalah misalnya gitu ya, secara otomatis kita bakal mikir, oh ini aku harus punya pemikiran aku sendiri nih gitu, aku harus nyelesain sendiri nih kayak gitu. Aku harus berusaha sendiri nih, kalau gue nggak berusaha sendiri nggak ada yang bisa narik aku keluar dari dalam masalah ini misalnya gitu ya. Nah kalau kita ditempatkan di dalam posisi seperti itu, secara otomatis pasti kita mikir gitu, betul, semua orang juga pasti gitu ya. Cuma yang mau Cici kasih kabar baik di sini adalah teman-teman, apapun yang terjadi dalam hidup kalian, Tuhan itu pegang kendali. Apapun itu, dalam keadaan apapun itu kamu gitu ya, Tuhan itu masih pegang kendali dan sampai sekarang tuh masih gitu teman-teman. Dan firman Tuhan itu iya dan amin. Ketika kita tanam di dalam hati dan juga pikiran kita, ya udah deh Tuhan, aku monggo, aku benar-benar pasrah banget deh. Jadilah apapun itu, terserah Tuhan. Menurut firman Tuhan, aku iya aja. Aku ikut sama Tuhan Yesus gitu. Aku ikut sama Tuhan aja. Tuhan mau bawa aku kemana, aku ikut aja. Kita bisa ambil contoh-contoh ya. Bang Karo sama Ko Vicky udah kasih beberapa contoh. Dan minggu kemarin banget Ko Vicky kasih contohnya Ibu Maria ya, yang secara normal gitu ya, secara manusiawi, kalau misalnya tiba-tiba kita gitu ya, dengan umurnya Ibu Maria dulu gitu kan ya, kalau zaman sekarang tuh kan umur-umur segitu tuh bener-bener lagi produktifnya gitu kan ya, terus tiba-tiba malaikat dateng, nanti kamu akan mengandung bayi kudus. Gitu kan, kalau di saat milenial sekarang gitu ya, di saat-saat sekarang, di saat gue lagi produktif banget nih istilahnya, mungkin kalau Bu Maria hidup di zaman sekarang, dia mungkin lagi trendy-trendynya gitu kan ya, lagi hits-hitsnya di sosmed gitu misalnya kan, terus tiba-tiba ada malaikat datang, kamu akan menerima dan mengandung bayi kudus. Itu kan kalau secara manusiawi, terus gue harus kehilangan kehidupan aku sekarang gitu, terus gimana gitu ya, terus tapi aku kan bukan ibu-ibu, maksudnya gimana ya, aku tuh belum bersuami gitu kan. Pasti ada beberapa penolakan gitu. Nah itu terjadi pasti sama hidup kita juga teman-teman. Ada beberapa penolakan yang kita pikir, ini kok jalan Tuhan kok nggak sesuai sama yang kita mau ya, ini kok rencana Tuhan kok kayaknya melenceng ya dari rencana aku gitu kan ya. Nah di saat Cici bilang tadi ada di lingkup suatu masalah, pasti kita berpikir rencana aku itu yang paling bagus, rencana aku itu yang paling pas buat hidup aku. Padahal kalau kita lihat di balik itu teman-teman, belum tentu seperti itu. Belum tentu rencana yang sudah kita rencanakan 10 tahun yang lalu itu adalah yang terbaik buat kita. Belum tentu rencana yang sudah kita rencanakan, istilahnya seumur hidup lu tuh lu rencanain masa depan lu gitu ya, belum tentu itu memang yang paling indah buat kamu. Jadi gimana dong Ci? Karena kita punya Tuhan yang adil dan setia. Dia punya rencana yang indah, punya masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan buat kamu. Percaya itu, pegang itu teman-teman. Kalau kamu sudah pegang itu, kamu percaya, kamu pasrah, kamu bakal bilang, oke Tuhan, oke. Gak tahu deh di depan ada apa, gak tahu deh ada varian COVID apa lagi di depan, gak tahu deh gue kapan bisa kumpul sama teman-teman lagi, gak tahu deh kapan aku bisa masuknya ke universitas yang seperti apa, aku bisa masuk ke sekolah yang seperti apa, aku nggak tahu deh, pokoknya aku pasrahin sama Tuhan, terserah Tuhan maunya gimana. Jadilah padaku menurut firman Tuhan. Di saat itu kita ambil kendali untuk mengatakan pada diri kita sendiri, oke, jadi rencana Tuhan di dalam hidup gue. Oke, gue mau ambil opsi bahwa aku mau ikut apa yang Tuhan suruh dalam hidup gue. Itu dia teman-teman. Di saat itu kamu bisa ambil, hidup kamu bakalan lebih tenang, gak stres ya. Terus nggak akan, kalau setiap mau tidur tuh kayak, aduh masa depan gue gimana ya, nggak. Karena kamu tahu Tuhan sudah siapin masa depan yang penuh harapan buat kalian. Itu yes dan amin. Itu sudah pasti teman-teman ya. Jadi di hari ini sekali lagi, Road to Christmas Celebration-nya GPPI Sejahtera, sesuai dengan ayat mas yang sudah dibagikan sama Bapak Gembala, Lukas 1 ayat 38, kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi seseorang yang mengatakan bahwa ya Tuhan, yes Tuhan, jadilah padaku
menurut firman Tuhan. Itu dia dari Cici ya. Kita tutup dalam doa sekarang. Terima kasih Bapa untuk semua rencanamu yang indah dalam hidup kami. Engkau tolong Tuhan Yesus, Engkau tolong pimpin kami supaya kami lebih iman kami lebih lagi Tuhan Yesus di dalam Engkau, supaya kami bisa menaruh kehidupan kami seluruhnya sepenuhnya di dalam Engkau. Engkau berkati anak-anakmu yang mendengarkan sharing hari ini. Kiranya Tuhan Yesus tolong campur tangan untuk sekolah mereka, keluarga mereka, untuk pergaulan mereka dimanapun mereka berada. Engkau tolong lingkungan mereka juga Tuhan, jagai, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, jauhkan dari setiap niat yang jahat, musibah, mara, bahaya apapun. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menjalani hari ini dengan lebih lagi di dalam Engkau. Haleluya, amin. Bye-bye.